Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita saat ini di bulan yang penuh berkah, tetap dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan fit, bugar. Semoga sehat ini menjadi bekal modal bagi kita untuk bisa terus menambah ibadah kita, sehingga menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih indah, lebih bagus daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, insya Allah beberapa menit ke depan akan kami menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan berpuasa. Mungkin di masyarakat, di kalangan masyarakat kita, mereka mempertanyakan tentang sesuatu, tentang beberapa hal yang mereka mungkin bertanya-tanya, apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak. Bagi mereka ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan itu tidak. Maka penting untuk kita mengetahui, bagus sekiranya untuk kita pelajari. Ternyata di sana ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang hanya membatalkan pahalanya puasa, ada hal-hal yang dimakruhkan dilakukan ketika seorang berpuasa atau tidak bagus dilakukan ketika berpuasa, dan ada hal-hal yang dianjurkan untuk berpuasa. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah hal-hal yang termasuk membatalkan puasa adalah satu, masuknya sesuatu dari 4 lubang yang terbuka, atau istilah fikihnya adalah al-manfadh al-maftuh. 4 lubang yang terbuka, ulama mengatakan yang pertama adalah mulut, berikutnya adalah hidung, lubang hidung, dan yang kedua berikutnya adalah jalan depan, dan yang terakhir adalah jalan belakang. 4 lubang inilah harus kita jaga. Jika kemasukan sesuatu maka bisa membatalkan puasa kita. Sedangkan satu lubang, yaitu lubang telinga, di situ adalah masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa telinga bukanlah lubang yang andai kemasukan sesuatu bisa membatalkan puasa, karena telinga merupakan lubang yang bukan merupakan manfaat maftuh. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa telinga juga merupakan lubang yang jika kemasukan sesuatu saat berpuasa itu pun bisa membatalkan puasa. Oleh karenanya hadirin, ketika ada masalah khilaf di sana, mungkin ketika kita mungkin tidak sengaja atau terjadi sesuatu yang menyebabkan masuknya sesuatu di telinga, bisa kita ambil perkataan qaul ulama yang mungkin itu lebih meringankan tentang hukum puasa kita. Namun yang 4 semuanya sudah sepakat itu merupakan manfaat maftuh, dan itu jangan sampai kemasukan sesuatu. Berikutnya hadirin, yang bisa membatalkan puasa adalah jima bagi yang sudah beristri, bagi yang sudah bersuami, bagi yang sudah menikah. Hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu adalah hal yang bisa membatalkan puasa. Bahkan itu bisa menyebabkan seseorang harus membayar kafarah, dan kafarahnya itu adalah dengan dengan berurutan. Yang pertama, jika mampu dia membebaskan budak, dan jika tidak mampu membebaskan budak, tidak memiliki budak, maka dia bisa untuk membayarnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Namun jika tidak mampu melakukan hal seperti itu, entah karena kesehatan dia atau karena apa, maka yang terakhir adalah memberi makan miskin 60 orang miskin. Hadirin, berikutnya yang merupakan hal yang bisa membatalkan puasa adalah gila. Dan juga bisa membatalkan puasa adalah hilangnya akal, gila ataupun karena pingsan. Jika untuk masalah gila, maka sebentar saja gila bisa membatalkan puasa. Tapi kalau jika masalah pingsan, hilang akal, pingsan, maka pingsan sebentar tidak sampai membatalkan puasa. Pingsan ataupun hilang akal yang bisa membatalkan puasa adalah hilangnya akal atau pingsan yang sampai berlarut-larut, misal sampai dari pagi sampai hampir maghrib, sampai sore hari, maka itulah yang bisa membatalkan puasa. Berikutnya hadirin rahimakumullah, yang bisa membatalkan puasa berikutnya adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, misal dengan istimna. Istimna adalah memaksakan keluarnya air mani dengan tangan ataupun dengan selainnya. Namun jika keluar air mani tapi tanpa sengaja, tidak disengaja, semisal
karena dia terbangun dari tidur, karena dia mimpi dalam tidurnya. Setelah subuh misal dia tertidur, kemudian jam 9 pagi dia terbangun dan ternyata dia sedang dalam keadaan junub, keluar mimpi basahnya, maka itu adalah hal yang tidak membatalkan puasa. Karena keluarnya air mani yang membatalkan puasa adalah keluarnya air mani yang disengaja, bukan yang tidak disengaja. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya ada hal-hal yang tidak bagus. Di sana ada hal-hal yang tidak bagus dilakukan ketika berpuasa atau makruh untuk dilakukan saat berpuasa. Yang pertama adalah berbekam atau mengeluarkan darah kotor di siang hari bulan Ramadan. Itu adalah hal yang tidak bagus untuk dilakukan pada saat berpuasa. Dan berikutnya adalah yang tidak bagus juga adalah merendam diri, misal dari pagi sampai di siang hari, untuk menghilangkan rasa dahaga, supaya meringankan rasa laparnya. Mungkin dia merendam diri di air, itu adalah hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Berikutnya yang dimakruhkan atau yang tidak bagus dilakukan ketika berpuasa adalah gosok gigi di siang hari bulan Ramadan. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa aroma daripada mulut orang yang berpuasa sungguh bagi Allah at-tiyab. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, at-tiyab itu lebih harum daripada misik. Sehingga dikatakan, katanya ulama, maka tidak bagus bagi orang yang berpuasa untuk menghilangkan aroma mulutnya di siang hari pada saat bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah ada hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Bukan puasanya yang batal, namun pahalanya. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang seakan-akan berpuasa namun tidak dapat pahala apapun dari puasanya melainkan haus dan dahaga. Itu tidak lain kenapa, hadirin? Karena mereka kurang menjaga beberapa hal ketika dia berpuasa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain juga pernah bersabda, khamsun yufattirna shaima. Ada 5 hal yang bisa membatalkan as-shaima. As-shaima di sini adalah membatalkan pahalanya puasa, bukan membatalkan puasanya, hadirin. Membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, berbohong atau berdusta. Jadi orang yang mungkin masih suka berbohong pada saat dia tengah menjalankan ibadah puasa, maka itu sungguh bisa mengurangi pahala puasanya. Meskipun secara fikih puasanya sah, tapi pahalanya akan banyak berkurang ketika dia terus untuk tidak meninggalkan keburukan dia berbohong seperti itu. Yang berikutnya adalah wal ghibatu. Ghibah, suka membicarakan aibnya orang, suka membicarakan kekurangan orang, kekurangan saudara kita, maka itu juga bisa mengurangi pahala puasa. Yang berikutnya yang bisa membatalkan pahala puasa, baginda Rasulullah bersabda, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, itu juga bisa mengurangi pahala puasa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wan nadharu bi syahwatin, yaitu melihat namun dengan pandangan syahwat. Melihat wanita-wanita atau melihat perempuan-perempuan muslimah yang sudah menutup auratnya, namun dia tetap melihatnya, melirik dari kejauhan dengan muncul rasa syahwat di pandangannya atau di perasaannya, maka itu bisa mengurangi pahala puasa. Oleh karenanya harus dijaga, hadirin, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Hadirin rahimakumullah, berikutnya ada sedikit tentang sunnah-sunnah berpuasa. Sunnah-sunnah berpuasa yang pertama adalah menyegerakan untuk berbuka, dan awalilah berbuka itu dengan hal-hal yang manis. Misal kita memiliki kurma di rumah kita, maka awalilah dengan memakan kurma, agar perut kita yang kosong dari pagi ketika kemasukan sesuatu yang ringan dan itu manis, kurma, maka akan menjadikan sehat bagi tubuh kita. Dan berikutnya hadirin adalah melaksanakan sahur. Meskipun kita seluruhnya mungkin mampu untuk berpuasa tanpa sahur, tapi sungguh sahur adalah hal yang sunnah saat puasa. Baginda Rasulullah pernah bersabda, tasahharu, makanlah sahur, fa inna fis sahuri barakah,
karena sesungguhnya dalam sahur kita itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk sunnah juga adalah sahur itu dilaksanakan di akhir, dekat dengan fajar shadiq. Hadirin rahimakumullah, meskipun sedikit hal-hal berkaitan dengan puasa ini, semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.